Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di portal Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 1 Cirebon. Kali ini kita akan membahas alur pendaftaran online untuk jalur domisili. Ya, untuk masuk ke portal ini bisa diketikkan alamatnya spmb.smpn1cirebon.sch.id menggunakan browser Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Ya, portal ini menyediakan beberapa menu. Di bagian pojok kanan atas ada beranda tadi, kemudian informasi, kemudian ini adalah menu yang penting untuk jurnal SPMB harian, kemudian ini daftar peserta yang sudah mendaftar, dan ini adalah bagian pengumuman, dibuka setelah nanti masuk ke tanggal pengumuman. Baik, langsung kita coba untuk mendaftar. Ya, kita masuk menggunakan akun Google, bisa menggunakan akun Google yang pribadi maupun akun belajar. Ini untuk pengaman supaya bisa login atau membuat akun baru. Baik, tampilan awalnya seperti tadi itu beranda, maka diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Ya, kita masuk ke langkah pertama. Kita pilih jalur pendaftaran yang domisili. Kemudian kita masukkan sekolah asal. Kemudian adalah integrasi ukur jarak. Jadi untuk jalur domisili diharuskan melakukan kegiatan ukur jarak terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ya, kita masukkan ID ukur jarak yang sudah kita peroleh dari saat kegiatan ukur jarak. Kita masukkan ID-nya, maka akan muncul nama sesuai dengan saat ukur jarak. Ya, akan tampil informasinya berapa jaraknya. Jika sudah, lanjut ke bagian berikutnya atau langkah yang kedua, bagian identitas peserta. Kita mengisi identitas peserta di kolom yang tersedia, antara lain ada nomor kartu keluarga, kemudian jenis kelamin, agama, nomor akte kelahiran, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Jangan lupa ini formatnya adalah bulan garis miring tanggal garis miring tahun. Jika agak bingung, bisa kita gunakan drop down-nya. Kita cek, kita pastikan sudah sesuai tanggal lahir. Ya, formatnya bulan, tanggal, tahun. Kemudian kita masukkan saudara kandung, ada berapa jumlahnya, kemudian posisi kita, anak berapa, kemudian kita masukkan nomor HP atau WhatsApp yang aktif jika sewaktu-waktu nanti dipakai untuk dihubungi oleh panitia. Kemudian di bawahnya ada email yang dipakai untuk mendaftar. Jika sudah lengkap, maka lanjut ke langkah berikutnya atau langkah yang ketiga. Kita masukkan alamat dan kontak kita, alamat lengkap, kemudian nama dusun jika ada, jika tidak ada maka dikosongi. Kemudian RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatannya, dan kabupaten. Jangan lupa kode pos dimasukkan, tinggalnya dengan siapa,
Jika dengan orang tua maka kita pilih tinggal bersama orang tua. Maka jika kos maka pilih kos ataupun bisa jadi di asrama. Kemudian ini kendaraan yang dipakai untuk ke sekolah. Silakan dipilih sesuai dengan yang ada. Jika sudah, lanjut ke langkah yang keempat. Kita masukkan data orang tua. Kita mulai dari data ayah. Ada nama ayah, kemudian NIK-nya, tahun lahir ayah, kemudian pendidikan terakhir. Pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan, dan perkiraan atau rentang gaji atau penghasilan yang didapat oleh ayah. Berikutnya adalah data ibu. Kita masukkan nama ibu, kemudian NIK-nya, tahun lahirnya, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan. Jika tidak bekerja maka pilih tidak bekerja, dan jika tidak memiliki penghasilan maka pilih tidak memiliki penghasilan. Kalau sudah, masuk ke langkah kelima, yaitu data periodik. Kita masukkan untuk tinggi badan kita yang terbaru dalam ukuran cm, kemudian berat badan dalam ukuran kilogram, lingkar kepala cm ini ya, kemudian waktu tempuh atau jarak tempuh ke sekolah dari rumah ya, ini satuannya menit. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini adalah data nilai dan akademik. Kita masukkan nilai rata-rata rapot kita, dilihat dari SKNR-nya, kemudian data nilai TKA yang dilihat di sertifikat TKA, nilai matematika atau numerasi, dan nilai bahasa Indonesia atau literasi. Jika sudah, maka akan ada muncul skor kumulatif ya, karena persentase TKA lebih besar daripada yang nilai rapot. Kemudian kita masukkan bukti-buktinya. Ada bukti SKNR-nya, scan-nya, boleh dalam format JPG ataupun PDF, PNG. Kemudian sertifikat hasil TKA ini juga boleh dalam format JPG, PNG atau PDF. Jika sudah, lanjut ke langkah yang terakhir. Bagian unggah berkas yang diperlukan antara lain ada kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, ada juga data atau file SKL ini sebagai pengganti jasa untuk sementara. Dan perlu diingat, ini filenya bisa dalam format JPG, PNG atau PDF. Kemudian jangan lupa pas foto, ini harus dalam format JPG atau PNG. Pas foto yang terbaru ya. Ya, ini untuk kartu, jika ada saja, jika memang tidak, ini karena jalur domisili, maka kita akhiri untuk pendaftarannya ya. Jika berhasil maka tampilannya seperti ini ya, pendaftaran Anda berhasil. Kemudian muncul kode pendaftaran, silakan dicek datanya. Data yang tadi sudah kita masukkan ya.
kita periksa ya data yang sudah diunggah tadi, file yang diunggah. Kemudian cek status ini adalah status verifikasi. Biasanya kalau setelah selesai mendaftar maka statusnya masih menunggu verifikasi dari panitia SPMB. Ya, kita tunjukkan saja kode pendaftarannya sebagai bukti jika sudah daftar secara online. Ya, jika ingin mengecek kembali bagaimana status berkasnya apakah sudah terverifikasi, jika tampil seperti ini maka berkas sudah terverifikasi oleh panitia SPMB. Ya, tinggal menunggu nanti jadwal pengumumannya. Ya, di bagian status pendaftaran sudah masuk ke tahap verifikasi. Bisa kita lihat di bagian jurnal SPMB ya. Bisa kita lihat ya, di ringkasan pendaftar bagian domisili sudah ada, kemudian di rentang jaraknya juga sudah muncul, dan di menu daftar peserta juga sudah ada rekap ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pendaftaran. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi nomor tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.